Berikut merupakan pengenalan EDHF, aplikasi diagnosis demam berdarah menggunakan Deep Learning. Perlu diketahui bahwa sistem diagnosis demam berdarah merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mempermudah teknisi laboratorium dalam pengecekan penyakit demam berdarah menggunakan citra sel darah. Ada beberapa pihak yang berkepentingan dan berhak menggunakan sistem ini. Yang pertama yaitu user admin. User admin merupakan orang yang bertugas dan memiliki hak akses dalam melakukan operasi pengolahan pada data pasien dan data akun teknisi laboratorium atau dokter. Yang kedua yaitu user teknisi laboratorium atau dokter. User teknisi laboratorium atau dokter merupakan orang yang bertugas dan memiliki hak akses pada kelola data citra sel darah, data hasil diagnosis, dan data laporan hasil diagnosis demam berdarah. Berikut adalah langkah-langkah penggunaan sistem sebagai admin dan teknisi laboratorium atau dokter. Yang pertama yaitu sebagai admin. Sebelum memasuki halaman utama, Anda diharuskan melakukan login terlebih dahulu dengan membuka alamat situs aplikasi pada browser yang kemudian akan diarahkan pada menu login. Setelah itu, masukkan username dan password. Sebagai contoh, username admin dengan password amin123. Setelah dimasukkan dengan benar, klik button login atau tekan tombol enter pada keyboard, sehingga akan muncul halaman utama sebagai berikut. Di dalam halaman utama admin terdapat beberapa menu. Yang pertama yaitu daftar pasien, data pasien, akun dokter, dan button logout. Yang pertama, menu daftar pasien. Setelah masuk ke halaman daftar pasien yang digunakan untuk menambahkan pasien, maka akan tampil form tambah pasien yang terdiri dari file atau kotak isian nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pasien. Jika semua file atau kotak isian telah terisi, klik tombol simpan. Kemudian akan muncul notifikasi pasien telah terdaftar. Untuk kembali pada halaman utama admin, maka klik tombol kembali. Selanjutnya menu yang kedua yaitu data pasien. Berikut merupakan tampilan halaman data pasien di mana admin dapat mengatur untuk mengubah dan menghapus data pasien. Terdapat juga tombol kembali untuk kembali ke halaman utama admin. Selanjutnya yaitu menu akun dokter. Berikut merupakan tampilan halaman akun dokter di mana admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus akun dokter. Terdapat juga tombol kembali untuk kembali ke halaman utama admin. Selanjutnya yaitu login dengan user teknisi laboratorium atau dokter. Sebagai contoh, username dokter dengan password okter123. Setelah dimasukkan dengan benar, klik button login atau tekan tombol enter pada keyboard. Pada halaman utama dokter, ada beberapa menu. Yang pertama, menu periksa pasien. Dan yang kedua, ada riwayat pemeriksaan. Dan yang ketiga, yaitu button logout. Pada menu periksa pasien, setelah masuk ke halaman periksa pasien yang digunakan untuk mendiagnosis pasien, maka akan tampil form input citra sel darah yang terdiri dari kotak isian pilihan nama pasien dan fitur input citra yang akan didiagnosis. Jika semua kotak isian telah terisi, maka klik tombol simpan. Kemudian akan diarahkan ke halaman diagnosis yang ditunjukkan pada gambar berikut.
Berikut merupakan tampilan halaman diagnosis yang terdapat tombol diagnosa untuk mengetahui hasil diagnosis dari citra sel darah. Klik tombol diagnosa, kemudian akan diarahkan ke halaman hasil pemeriksaan. Selanjutnya yaitu menu riwayat pemeriksaan. Berikut ini merupakan tampilan halaman riwayat pemeriksaan pada akun dokter. Pada halaman ini, dokter dapat menghapus data riwayat pemeriksaan pasien dengan mengklik tombol hapus. Terdapat tombol print untuk mencetak laporan riwayat pemeriksaan, serta tombol kembali untuk kembali ke halaman utama dokter. Demikian pengenalan aplikasi eDHF sebagai diagnosis demam berdarah menggunakan Deep Learning.